I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Saya kasih tahu Tuhan. Shalom. Halo. Puji Tuhan bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di sini. Saya dulu melayani di sekitar Nakala. Saya vikaris waktu itu. Masih ada ibu dulu yang bersama-sama dengan waktu zamannya pendeta sudah pensiun Pak DR lagi now. Saya vikaris waktu itu. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menggambarkan tentang konteks Israel. Konteksnya waktu itu di Israel dalam konteks Yehezkel itu adalah Israel berada di pembuangan di Babel. Yang namanya orang yang sedang dibuang atau sedang dijajah itu tentu tidak berada dalam kondisi yang menyenangkan. Di mana-mana orang yang dijajah, yang ditindas itu pasti mengalami kesusahan. Jadi Israel itu mengalami penjajahan kali kedua. Yang pertama itu di Mesir, dan sekarang terjadi di dalam konteks Yehezkel ini terjadi di Babelonia. Memang ya mereka sampai dijajah kembali di Babelonia, dibuang di sana. Lebih tepat pakai istilah pembuangan. Karena ulah bangsa Israel sendiri, mereka tidak lagi menyembah Allah, malah menyembah berhala. Ya, baik Israel utara maupun selatan, karena sudah pecah menjadi dua kerajaan waktu itu. Sama-sama menyembah berhala. Akibat dari mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan menghukum mereka, dan keadaan mereka digambarkan sini seperti kekeringan. Pengharapan kami sudah hilang. Lah kalau pengharapan hilang, orangnya masih ada. Tapi kalimat yang terakhir mengatakan kami sudah hilang. Berarti lebih parah lagi keadaannya. Benar-benar yang namanya kami sudah hilang itu sudah gambaran yang melukiskan
keadaan Israel yang betul-betul sengsara, betul-betul tanpa pengharapan, tidak lagi melihat jalan keluar, yang ada hanya sengsara, sengsara, dan sengsara. Tidak ada lagi yang lain. Itu keadaan mereka. Dan keadaan sengsara itu, keadaan kering itu, kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan diri itu, digambarkan seperti tulang kering, tulang-tulang kering yang berantakan, yang diperlihatkan Tuhan melalui sebuah penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Saudara-saudara, sama seperti kita, kalau kita sudah begitu menderita, begitu susah, kita seperti kehilangan pengharapannya. Ada begitu banyak persoalan kehidupan kita. Kita rasakan itu dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan. Makin hari makin terasa, makin hari makin menekan. Lalu kita rasa keadaan kita seperti kering. Nah, itu yang digambarkan. Keadaan Israel itu seperti itu. Putus harapan di tengah dunia. Masih ada secercah pengharapan. Masih ada sungguh-sungguh pengharapan hanya kepada Tuhan. Yehezkiel mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Jangan diam sama sekali. Jangan apatis sama sekali. Jangan kerjanya cuma mengeluh. Ada banyak orang yang menderita. Kerjanya cuma mengeluh. Ada orang lain yang salah sedikit, marah-marah. Ada orang lain yang sedikit jadi kambing hitam. Semuanya kita cari sasaran. Kekesalan kita, kejengkelan kita, kemana. Tapi mari kita bertindak seperti Yehezkiel yang masih mengatakan, dia tidak menyalahkan siapa, tapi dia bilang, Tuhan, dia mendengar kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mengetahui. Lalu atas jawaban itu Tuhan mengatakan begini, ayat 4, bernubuatlah, firman-Nya kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nah, Bapak Ibu, manusia sudah tidak punya pengharapan, manusia sudah tidak mungkin mengharapkan dari siapapun di dunia ini. Tapi beda dari Tuhan Allah, dia tidak pernah membiarkan umat. Kalau manusia sudah tidak mungkin lagi bisa menolong, tidak ada satupun yang dapat bangkit dari kondisi itu, tidak ada satupun yang dapat memberikan secercah pengharapan kepada sesamanya. Tapi dari Tuhan, dalam kondisi yang tidak mungkin itu, Tuhan masih mengatakan, hai tulang-tulang kering, hai manusia yang tidak berdaya, manusia yang terjerembab dalam dosa, manusia yang jatuh dalam segala kelemahannya, aku akan memberi nafas kepada. Manusia boleh melihat misteri kehidupan, manusia boleh melihat kegelapan, tidak ada bantuan, tapi bagi Allah tidak. Allah berkata lain. Lalu Abraham belum lihat sungguh-sungguh juga kekuasaan Tuhan. Masih bilang gini, ya tapi Tuhan belum kasih saya anak. Tuhan boleh berjanji, tapi sampai sekarang saya belum punya anak. Dan sekali lagi, harta warisan saya semua jatuh dari si Eliezer itu. Tapi kembali Tuhan mengatakan, tidak. Harta warisanmu akan jatuh ke anakmu sendiri. Engkau akan punya anak kandung. Kepada anak kandung sendiri. Bahkan keluar Abraham. Lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit. Hitung. Kalau engkau dapat menghitungnya, ya. Kalau engkau dapat menghitungnya, lihat bintang di langit. Ya. Coba. Dan hitung. Demikianlah banyaknya keturunan. Abraham mendengar suara Tuhan. Abraham bilang tidak bisa lagi punya anak. Kayak Adam memperlihatkan. Kalau Abraham
usia sangat beralasan. Kondisinya sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tidak mungkin lagi mereka punya anak karena mereka sudah tua renta. Tapi janji Tuhan berkata lain, engkau masih punya pengharapan. Saudara-saudara, ini firman Tuhan berkata pada saudara, walaupun kondisi saudara ini penuh dengan seperti tulang kering tadi, keadaan kita seperti hilang pengharapan, keadaan kita seperti kita sudah tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan berkata pada kita, aku datang. Ya. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan bukan hidup yang sedikit-sedikit Bapak Ibu. Ya, lihat baik-baik kalimat terakhir. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada banyak orang yang karena pesimis, dia tidak bisa berusaha. Dia tidak bisa bekerja. Apalagi pesimisnya itu dia bilang begini. Baik, mau berusaha. Kalau misalnya dia buka kios, mau berusaha bagaimana? Ini sudah suratan tangan. Dia mulai, ada lagi orang-orang yang suka melihat telapak tangan katanya. Kau nanti ini tidak bisa berusaha. Kau punya nasib hanya sampai di sini saja. Kalaupun kau buka kios, pertama kios, lama-lama setengah kios. Sudah ukurannya sudah minus-minus. Percuma, nasib kita sudah begitu, suratan tangan sudah begitu memang. Ada lagi yang bilang, yang coba lihat ini, ada huruf M. Tuh, saya belum tahu kasih tahu apa itu M, pasti bilang mati. Kenapa berpikir tentang M itu mati? Kenapa tidak berpikir M itu makan, makmur, maju? Tapi pikiran kita, hati kita selalu minus tentang kehidupan ini. Selalu berpikir negatif tentang kehidupan ini. Karena kondisinya minus, lalu kita juga mulai berpikir minus. Alkitab mau mengatakan, kondisi kita seperti tulang kering, jangan berpikir minus. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang memberikan kehidupan. Engkau Allah yang memberikan kelimpahan kepada saya. Itu iman yang hidup, bukan iman yang mati berdasarkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita, kehidupan kita. Bukan begitu. Itu bukan iman. Tapi mari kita bawa semua. Kita pasrahkan pada Tuhan. Semua Tuhan daftarkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita datang dengan pengharapan kita. Masalah rumah tangga kita, saya tidak perlu mengutarakan di sini Bapak Ibu. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu saudara dan saya. Saya tidak bisa mengatakan. Bapak Ibu yang tahu sendiri. Bapak Ibu yang mengetahui bagaimana kondisi-kondisi seperti tulang kering yang ada pada kita masing-masing. Tapi mari kita yakin dengan satu pegangan. Ketika kita berseru kepada Allah dengan satu keyakinan, kita berkata, Allah memberikan jawaban, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kesempatan diberikan. Salam, selamat sore Bapak Mama sekalian. Yang mutabir Bapak Pendeta Joni Umbuladon TH, Komunitas Bersatu Hati Melayani yang kami kasihi dan mengasihi kami, Komisi Perempuan Jemaat Waingapu yang kami kasihi, Komisi Bapak dari Jemaat WK Bubak yang hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini, Bapak Mama alumni Lawonda yang ada di luar Lawonda, tepuk tangan dulu. Dan yang sangat mengasihi dan mencintai kami yang selalu hadir di Lawonda, Bapak Umbu Lili sekeluarga, Bapak Wakil Bupati bersama Mama, bersama Usi, yang selalu mengasihi dalam setiap momen kecil dan besar di Lawonda selalu ada. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama, salam kenal. Salam kenal. Nama saya Pendeta Justina Dadainaki ISTH. Saya di sini sudah 6 tahun.
Aslinya saya orang Wejewa Selatan. Saya juga heran, ada orang Lawonda tapi suka orang Wejewa Selatan begitu. Suami saya orang Anak Alam, mantan pacar dulu yang biru di depan. Sekarang tugasnya di SMK Mamboro. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah memilih Jemaat Lawonda untuk menopang kami dalam pelayanan. Mungkin bagi orang lain hal-hal yang begini saja kok dibangga-banggakan. Maaf kalau ini macam istilah baper begitu, terbawa perasaan. Kondisi kami Jemaat Lawonda Bapak Mama memang penuh dalam perjuangan yang sungguh luar biasa. Jadi kalau saya mau ceritakan kisah Jemaat Lawonda ini, alumni lebih tahu. Jadi saya bilang kenapa terpilih orang Lawonda jadi pendeta kok pilih orang Wejewa begitu. Tetapi saya bersyukur kehadiran pada hari ini membuktikan bahwa ternyata di sini kami tidak sendiri. Kenapa saya dahulukan salam kenal tadi, walaupun keseharian saya tidak pernah tahu Bapak Mama, tetapi mengasihi kami memilih Jemaat Lawonda untuk tempat pelayanan kasih. Ini gereja kami bangun hanya dengan modal nekat. Kami punya dana waktu itu hanya 7,5 juta. Tapi semua orang berbagi sampai bisa seperti ini. Dan tahun lalu kami sudah mekarkan loa. Dan tahun ini kami juga mohon dukungan doa. Kami mau mekarkan Sambali Loko, kampung asal Bapak Pendeta Franja Omar. Jumlah kami sekarang di sini pusat cabang Ranting masih 6. Dengan jarak paling jauh 15 sampai 20 km. Jadi ada tempat kalau musim hujan begini lumpurnya sampai di beti paha. Kalau musim hujan, musim kering, abunya juga naik sampai di paha, jadi sama begitu. Tapi saya percaya bahwa di sana banyak anak-anak Tuhan yang berharga. Dari tahun ini kalau tidak ada halangan, September kami juga akan melakukan pentabisan pendeta untuk Jemaat Manggewar yang ada kira-kira 20 lebih kilo dari sini. Bersatu hati melayani, terima kasih. Dan yang saya mau pesankan kepada kita Jemaat Dasa Elu, khususnya cabang, tolong ini pintu kita perhatikan. Supaya anak-anak jangan datang duduk, coret, garis, injak, kasih patah, sama dengan kalau tulis-tulis nama di tembok. Supaya ini yang dikabar, kata yang dikasih ini, jangan hari Minggu nanti sudah compang-camping dengan coret-coretan. Jadi itu yang saya harapkan kepada majelis juga anak-anak. Abimad Eluaid ini nih tidak boleh pakai bermain. Jadi ini harus jaga, harus dipelihara. Jadi kalau bisa taruh dulu pintu darurat supaya orang yang datang cari sinyal di sini ini barang-barang ini dorong ini jangan jadi korban. Orang sudah memberi begitu jauh dari Sumba Timur. Jarak begitu jauh, oto macet lagi. Untuk tidak ada apa-apa hanya karena kita begitu. Dan ketika sudah sampai di sini, kita kasih sembarang, kita buat dengan tidak menghormati, menghargai apa yang orang kasih, sia-sia. Orang bukan memberi karena terlalu kaya, tetapi orang memberi ternyata banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya sangat harapkan itu, walaupun kadang-kadang bilang pendeta Lawonda itu terlalu cerewet. Jadi kalau pendeta tidak cerewet berarti jemaat dia tidak akan maju gitu. Itu harapannya saya. Jadi kami mengakhiri akan sapaan saya pada sore hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta, Bapak Ketua, Bapak atau Ibu yang Ketua Komunitas, maaf Bapak baru kenal, dan Ketua Koper atau Pendonsor Ketua Koper yang mewakili, mungkin bisa berdiri di depan. Kami hanya memberi ala kadarnya sebagai tanda mata. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell.
I'll never tell. It's true, it's true, it's true.